Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Saya Nofrianto Ginting ingin membuat sebuah video monolog mengenai instansi dan juga pekerjaan saya. Yang pertama yaitu profil dari instansi saya, yaitu Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Taman Nasional ini berada di Maluku Utara. Jadi Taman Nasional ini kan ada dua tempat. Yang pertama di Aketajawe dan yang kedua ada di Lolobata. Di mana luasnya yang pertama yaitu Aketajawe 77.100 hektar dan Lolobata ada 90.200 hektar. Tujuan utama dari taman kita yaitu satu, memantapkan kawasan TNAL. Yang kedua, memperkuat kelembagaan TNAL. Yang ketiga, melestarikan keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistem dalam kawasan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan jasa lingkungan dan wisata alam. Menjadi maskot di taman wisata kita yaitu buah putih ataupun sering disebut dengan kakak tua Alba, dan juga satu lagi burung cendrawasih yang sering dikenal dengan bidadari merah, karena memang cuma ada di sini. Oke, yang berikutnya yaitu struktur dari organisasi Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Yang paling atas dipimpin oleh Bapak Kepala Balai, yaitu Bapak Irfan Effendi, dan di bawahnya ada kepala seksi. Mana di sini ada 3 seksi. Yang pertama dipimpin oleh Bapak Ikwan Wandin, di mana ini lokasinya berada di Weda. Yang kedua dipimpin oleh Bapak Irfandi Asnur, ini ada di lokasi Maba. Dan yang ketiga dipimpin oleh Bapak Yunesli, ini dipimpin oleh Bapak Yunesli berada di Subaib, di mana saya ditempatkan juga di daerah Subaib. Dan sekaligus Bapak yang menjadi mentor saya adalah Bapak Yunesli. Oke, yang kedua yaitu tugas dan pelayanan saya sebagai polisi kehutanan. Peranan saya sebagai polisi kehutanan yaitu satu, garda terdepan dalam melindungi kawasan hutan negara. Yang kedua yaitu penegak hukum di kawasan hutan. Dan yang ketiga yaitu mediator dan fasilitator kemasyarakatan di sekitar hutan. Dan yang kelima yaitu menjaga keamanan wilayah. Untuk layanan yang saya bantu hadirkan itu untuk saat ini belum ada, karena memang saya masih CPNS. Namun saya sudah beberapa kali masuk ke wilayah kawasan hutan kita untuk melakukan smart patrol. Di mana tujuan smart patrol yaitu untuk melindungi, pencegahan, penyelidikan, pengawasan, dan ada patroli dan pengamanan flora fauna yang dilindungi. Standar yang harus dicapai, menurut saya standar yang harus dicapai yaitu sudah mencapai standar, karena memang tugas dan fungsi kita sudah dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang sudah mengatur ini. Kontribusi saya dalam tujuan instansi, karena saya sudah pernah ikut berpartisipasi dalam patroli wilayah, menurut saya juga kontribusi saya ikut menjaga wilayah kawasan kita. Dan juga saya mempublikasikan di media sosial tentang Taman Nasional ini. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu refleksi diri. Ciri smart ASN yang sudah dijalankan. Sebagai polisi kehutanan yang sudah diberi wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan, saya sudah menjalankan tugas dengan jujur, tidak korupsi, jaga kawasan langsung. Kesadaran nasionalisme saya tinggi,
mana saya sadar sebagai pelayan negara. Dan untuk apa yang masih bisa ditingkatkan, menurut saya itu data yang berbasis teknologi drone. Dimana kita di sini belum pernah memakai drone, jadi kita memakai drone itu bisa terlihat semua tutupan dari pohon-pohon. Jadi kita tahu wilayah mana yang benar-benar harus ditata ulang. Dan juga peningkatan kerjasama lintas instansi. Saya rasa juga di sini perlu peningkatan kayak kemitraan, baik itu mitra terdekat, masyarakat, maupun mitra-mitra seperti perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja di bidang lingkungan hidup. Yang poin terakhir yaitu apa atau dua hal sederhana yang bisa Anda lakukan agar kinerja layanan unit lebih baik dan berdampak. Yang menurut saya itu, kita harus membangun sebuah kerjasama ataupun kolaboratif dengan masyarakat melalui pembentukan kayak UMKM, kemitraan, gitu. Baik itu kemitraan tentang berbasis peternakan kah, sehingga masyarakat yang dulunya berburu, jadi mereka beternak kan, jadi tidak masuk ke dalam kawasan gitu. Dan kita memberikan edukasi yang membangun. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.